Agus mendatangi seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia dapatkan. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Tapi mana buktinya, sudah 3 tahun ia menikah dan dikarunia 2 orang anak, ia masih tetap hidup luntang-lantung tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Khalid untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekaligus minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Khalid yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan 9 orang anak, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Khalid tetap sumringah di mata Agus. Tidak pernah ia lihat Kiai Khalid bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu, Agus datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang, sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi, manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Khalid membuka penjelasan dengan sebuah ilustrasi ringan. Tidak mungkin, kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti, ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu, begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia, tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham belum kamu, Agus? Kiai Khalid mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini ya? Nyari nafkah saja kok susah? Agus menyampaikan keluhnya, oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia, Kiai Khalid menambahkan. Agus belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah, ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Khalid. Dengan santai Kiai Khalid menjelaskan, Agus, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Agus bertanya dengan nada penasaran, ya, hanya sesederhana itu. Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis, seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal, namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai bicara, Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan, agar pembicaraan tak terhenti. Si tukang cukur menimpali, saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Pelanggan melempar tanya, kalau benar di dunia ini ada Tuhan, dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan dan lain-lain. Ini bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang, si pelanggan terdiam. Dalam hati, ia berpikir keras mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti, sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya, saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi dan ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa, ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu salon, ia tarik tungkai pintu kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban padanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan. Rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal sedemikian, pintu salon yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur.
Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana bisa Anda berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas, begini Pak, di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang tak terurus, janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya, tukang cukur tersenyum, sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai dia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapihkan sehingga ia tidak berperawakan sedemikian." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara, "Nah oh, itu dia jawabannya. Rupanya Anda juga telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudmu?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Andahan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila tadi datang kemari dan mencukurkan rambutnya kepada Anda." Kiai Khalid mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Agus menganggukkan kepala tanda mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Khalid berkata memberi garansi. Agus sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan, "Pak Kiai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. "Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab, batas." Quran Surat Ali Imran, ayat 26-27. Bacalah ayat itu sesering mungkin dan perbanyak doa memohon nafkah serta rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin penghidupanmu dan keluargamu. Kiai Khalid mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Khalid, Agus merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Agus telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda?